belakang. Islam bukan agama paling belakang. Islam bukan agama paling belakang. Nabi Isa bukan bawa agama Kristen. Nabi Isa membawa agama Islam. Nabi Musa bukan membawa agama Yahudi. Nabi Musa membawa agama Islam. Bahkan Fir'aun matinya aja mengaku beragama Islam. Tapi Allah tolak keislamannya. Begitu. Ini semua. Islam bukan agama paling belakang. Nabi Isa bukan bawa agama Kristen. Nabi Isa membawa agama Islam. Nabi Musa bukan membawa agama Yahudi. Nabi Musa membawa agama Islam. Bahkan Fir'aun matinya aja mengaku beragama Islam. Tapi Allah tolak keislamannya. Begitu. Ini semua dalilnya ada. Saya suka kesel. Penceramahnya bilang Islam ada semenjak Nabi Muhammad. Enak aja. Itu dalilnya mau dibilang apa? Ini semua Nabi Isa. Ini Nabi Isa nih. Agama Islam di masa Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa, Nabi Nuh aja ada. Agama Islam sudah ada di setiap masa kenabian. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai babi Haikal yang tukang ngibul ini, saya pikir ya. Kenapa ngibulnya teman-teman sekalian? Karena dia mengklaim mulai dari Nabi Musa, bahkan Firaun, bahkan Yesus yang mereka sebut sebagai Nabi Isa gitu ya. Semuanya katanya itu bukan membawa Kristen ya, tetapi membawa Islam gitu ya. Musa membawa agama Islam, Nabi Isa membawa agama Islam. Teman-teman sekalian, yang waras pasti paham dan yang juga pintar pasti akan tahu bahwa Islam itu muncul di abad ke-6. Bagaimana mungkin gitu ya, Musa, Daud, Sulaiman, Abraham, Firaun dan lain sebagainya itu bisa beragama Islam. Padahal Islam munculnya belakangan Pak Ustadz ya. Aduh, memang babi Haikal ini ya. Nah teman-teman sekalian, satu hal yang saya mau sampaikan buat babi Haikal, Isa yang kalian anggap sebagai Yesus Kristus itu tidak bawa agama. Ini khususnya Yesus Kristus ya. Kalau Nabi Isa bawa agama, mungkin agama Islam ya silakan aja. Tapi ya saya komentari di sini karena saya tahu bahwa Isa yang Anda maksudkan adalah Yesus Kristus. Saya mau katakan bagi Anda Pak Ustadz bahwa Isa datang ke dunia tidak bawa agama, tapi dia membawa keselamatan. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus Kristus ya. Jadi soal Anda mengklaim ini, mengklaim itu, ya orang pintar pasti paham Pak. Ya, orang yang waras pasti juga pun akan tahu gitu. Ya, oleh karenanya tidak usahlah ya mengklaim semua nabi-nabi Israel. Kalian mengutuk Israel, kalian berkata Israel penjajah, bahkan kalian ya mau boikot ya barang-barang dari Yahudi dan segala macam. Tetapi nabi-nabinya gitu ya, kalian semua itu katakan itu Muslim, itu Islam, lalu kalian ubah nama mereka ya sesuai dengan kemauan mereka sendiri, kalian sendiri gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, daripada kita sibuk mengomentari babi Haikal ini, mari kita dengarkan ya satu kesaksian ibu yang luar biasa yang meninggalkan Islam ya. Dia ini adalah Muslim yang paling taat, tetapi dia meninggalkan Islam karena dia tahu bahwa tidak ada keselamatan di dalamnya. Dia percaya Yesus karena hanya Yesuslah jalan keselamatan itu. Mari kita saksikan videonya yang ada berikut ini. Tentang diri saya, dan saya bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan. Ini bukan karena saya mencari, bukan karena saya belajar, tetapi ini benar-benar satu mujizat. Kalau ditanya sampai sekarang
kenapa saya percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat? Saya juga nggak tahu. Tetapi cara Tuhan yang misterius itulah yang telah menyelamatkan saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya orang biasa-biasa saja. Saya seorang gadis yang biasa-biasa saja yang hidup dalam latar belakang tidak percaya Yesus, tetapi kami hidup di dalam satu keluarga yang memang satu keluarga kami sama sekali tidak ada yang menikah dengan orang Kristen, dan memang hidup di tengah-tengah keluarga yang memang sangat diwanti-wanti sekali untuk jangan sampai bergaul dengan orang yang non agama kami. Sejak kecil kebiasaan saya cuma sekolah, sembahyang, mengaji, dan begitu saja. Bahkan sampai saya remaja, sampai kadang-kadang ibu saya marah karena kalau pagi-pagi subuh, dulu kami pernah tinggal di Kebayoran Baru tahun 70-an, saya masih remaja, mama saya sering marah, ayah saya juga sering marah karena saya jam 4 pagi itu sudah berangkat ke masjid hanya untuk mendengarkan ceramah-ceramah subuh. Jadi saya ikut sholat berjamaah di masjid yang ada di Kebayoran. Sesudah sholat saya tidak langsung pulang, saya terus mendengarkan pengajaran-pengajaran. Sampai akhirnya saya pribadi sangat yakin banget bahwa agama saya lah yang benar waktu itu. Sampai kadang-kadang bapak saya itu negur, kamu tuh kalau ngaji jangan terlalu banyak belajar yang pemahaman, nanti kamu jadi melenceng. Pernah bapak saya bilang begitu. Tapi saya makin asik belajar atau mendengarkan ceramah-ceramah, dakwah-dakwah. Selain juga saya waktu kecil itu suka prihatin lihat anak-anak di kampung saya, kadang-kadang masih kecil mereka belum bisa ngaji. Ya saya ajarinlah surat-surat kecil ya supaya mereka bisa sholat. Karena kalau sholat itu kan harus hafal ayat-ayat kitab suci kami. Bahkan mama saya sendiri juga, saya harus jujur katakan, mama saya itu juga nggak bisa baca kitab suci. Jadi saya suka kadang-kadang dengar, suka kadang-kadang nguping ke mama. Mama tuh kadang-kadang kalau sholat cuma Al-Fatihah, Al-Ikhlas, padahal ada 20 lebih juz ama yang pendek-pendek, itu bisa dihafal untuk sholat. Jadi saya tergerak, saya merasa terpanggil untuk ngajarin mama supaya mama bisa ngaji. Akhirnya mama bisa ngaji dan hafal surat-surat pendek untuk sholat. Jadi itulah kebiasaan saya sejak kecil. Dan karena memang kebiasaan saya sejak kecil tuh mama sama bapak sudah lihat saya aktif di situ, mereka sebenarnya sangat menyayangi saya, sangat-sangat menyayangi. Jadi menurut saudara-saudara saya, kadang-kadang juga mendatangkan kecemburuan gitu, karena saya dari segi kerohanian memang yang paling rajin ketika itu. Mama saya beriman, bapak saya orang beribadah, tapi artinya yang rajin ke pengajian, bahkan setiap malam saya selalu pengajian dari habis sholat Isya sampai malam itu belajar memaknai, belajar pemahaman, ya kalau di Kristen mungkin pemahaman Alkitab, kalau kami pemahaman agama lain, pengajian ya PA ada juga. Nah itu kadang-kadang mama saya juga suka marah, kamu anak gadis jangan terlalu malam. Tapi saya suka dijemput sama teman-teman, tentunya teman perempuan banyak, bapak-bapak juga ada pakai kendaraan. Nah jadi saya tidak katakan saya tidak mengerti, saya tidak terlalu mengerti karena ketika itu baru tahap belajar. Nah, kira-kira tahun 74, saya kenalan secara tidak langsung dengan seorang laki-laki, itu saudara Nainggolan. Saya panggilnya waktu itu Om, 74 kalau tidak salah. Kenalnya nggak sengaja, ya karena kenal begitu saja karena beliau dulu kontrak dekat rumah saya di daerah Kebayoran Baru. Jadi ya tetangga pasti kenal. Nah, saya ya nggak pernah kepikiran macam-macam. Saya kenal begitu aja, bahkan nggak terpikir terlalu jauh. Ya,
Beliau sering datang ke rumah, bahkan satu kali beliau minta diuruskan KTP-nya sama bapak saya, datang ke rumah. Waktu bapak saya belum datang, beliau nunggu gitu. Ya tapi saya tinggal-tinggal, saya waktunya sholat ya sholat, waktunya saya ngaji ya ngaji gitu. Jadi memang sama sekali nggak ada kepikiran di hati saya untuk ada hubungan, apalagi hubungan asmara nggak ada karena nggak pernah kepikir bagi saya untuk menjalin hubungan khusus dengan orang yang tidak seiman waktu itu. Nah, kira-kira waktu berjalan terus, kenalan 1 tahun lebih, bahkan hampir 2 tahun. Dan memang sama sekali hati saya tidak pernah terfikir untuk menikah dengan orang yang non agama saya. Sama sekali tidak pernah. Karena hati saya dalam iman saya, kalau saya sampai menikah dengan orang tidak seiman, saya sudah berzina. Hukumnya berzina rohani bagi kami lebih berat, ya, lebih berat karena neraka jahanam sudah di depan mata gitu. Bahkan setiap hari kalau ada pengajian, bahkan mama saya kalau nasehatin, bapak saya kalau nasehatin, saudara-saudara, saya punya perilaku buruk aja selalu standarnya orang tua suka bilang begini, kamu itu kelakuannya lebih-lebihan orang kafir ya, kamu itu kelakuannya lebih-lebih orang disebutlah agama lain. Jadi kami menganggap orang agama lain selain agama kami itu ya rendah banget bawaannya tuh ya apa sih kamu gitu. Sehebat-hebatnya kamu tetap kamu bukan beragama yang rahmatan lil alamin gitu. Kamu tuh kafir. Tuhan itu banyak. Jadi hati tuh tetap bawaannya merendahkan, merendahkan. Ya, begitulah saya. Jadi satu kali setelah beberapa waktu saya berkenalan, dulu saya panggil Pak Nenggolan ini Om karena umur kami terpaut 9 tahun. Ya, saya sekarang umur 63-an, suami sudah jalan 73 sekarang umurnya. Jadi terpaut, jadi memang dulu saya panggil Om. Kalau memang saya suka, tentunya saya nggak mungkin panggil Om. Dan memang tidak pernah terfikir sama sekali. Cuma yang saya heran dari Pak Nenggolan ini, dia sering datang, saya udah bilang, mama saya udah mengingatkan. Saya dulu dipanggilnya Neng sama mama. Neng, jangan sering-sering lah itu si Om Batak itu datang. Bapak marah terus gitu. Terus sampai mama saya tanya, kamu tuh ada hubungan sama dia? Ah, enggak lama, enggak. Saya sama teman-teman pengajian aja saya suka bilang jangan sampai kamu kenalan sama orang lain agama. Bahkan saya dulu kalau bertamu ke orang Kristen minum di rumahnya aja nggak berani. Nggak berani saya minum di rumahnya. Dulu belum ada aqua, saya tahankanlah itu haus-haus. Bahkan apalagi diajak makan. Saya paling tidak pernah makan di rumah orang yang non agama kami. Paling